Pangeran Gagak Majapahit. Ketika itu sungguh merupakan situasi yang carut-marut tak menentu di Keraton Majapahit. Kedamaian, kerukunan, dan keamanan dalam kebersamaan hidup yang tentram jauh dari harapan. Permusuhan, dengki serai, berebut kekuasaan antar sentana dalam keraton, perang kecil-kecilan, bunuh-membunuh antar sesama kerabat Majapahit menjadi hal yang biasa terjadi hampir setiap saat. Kewibawaan Raja merosot tajam dirongrong oleh kerabat sendiri, menyebabkan kepercayaan rakyat juga semakin surut terhadap pemerintahan yang lemah. Keadaan seperti ini diperparah lagi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik dengan Majapahit, meski mereka bukan sentana dalam keraton. Bahkan sekedar seorang lurah prajurit Wiram Tamtama pun asal memiliki bala cukup banyak dan cukup kuat berani merebut kedudukan seorang sentana dalam sekaligus menggantikannya. Pangeran Gagak Sinangling adalah si anak jadah putra dari Girindrawardhana dengan seorang sentana dalam keputren. Anak muda berilmu kanuragan sangat mapan dan sakti itu tidak tega melihat Majapahit yang dulu berwibawa didukung oleh prajurit-prajurit Wiratamtama yang gagah berani. Bahkan musuh akan berhitung 1000 kali jika harus menghadapi Majapahit. Tetapi kini wibawa kerajaan besar itu telah hancur, terinjak-injak ketamakan, terbenam di lumpur kenistaan, akibat sentana-sentana dalam yang tidak tahu diri, mau menangnya sendiri dengan meraup banyak kedudukan dan pangkat untuk dirinya dan kelompoknya. Tetapi apalah daya, dirinya adalah seorang yang tidak memiliki hak apapun juga di lingkungan keraton, lantaran kelahirannya yang tidak resmi. Meski ayahnya seorang raja, namun ibunya permaisuri bukan, selir pun bukan. Rama Prabu, agaknya situasi sudah tidak mungkin lagi diselamatkan, kata Pangeran Gagak Sinangling. Iya, kamu boleh pergi untuk mencari ketenangan diri, jawab ramanya. Sebagai seorang ayah, Girindrawardhana tidak habis pikir. Semula dirinya adalah raja kerajaan Keling di sebelah timur Kediri. Namun berkat kesaktiannya yang luar biasa itulah, beliau dapat membunuh Kertabumi, Raja Majapahit pada tahun 1478. Girindrawardhana lalu menjadi Raja Majapahit hingga kini, dan dari seorang wanita yang digaulinya, kemudian lahirlah Pangeran Gagak Sinangling. Gagak Sinangling, Rama akan tetap berada di keraton dan tetap berusaha memperbaiki situasi kerajaan yang porak-poranda ini. Semoga bisa bertambah baik. Sedangkan kepergianmu akan ditemani Udara, anak Kipatih Empu Tahan ini, kata Prabu Girindrawardhana menepuk bahu patihnya yang duduk di sampingnya. Betul Pangeran, anakku Udara sudah sanggup menemanimu kemanapun engkau pergi mencari kedamaian hati, kata Kipatih Empu Tahan. Raja Majapahit Prabu Girindrawardhana meminta anaknya, Pangeran Gagak Sinangling, untuk mengungsi mencari ketenangan. Perjalanan pengembaraan Gagak Sinangling pun dimulai dengan meninggalkan kota Raja Majapahit, ditemani Udara, anak Kipatih Empu Tahan. Kepada prajurit Jagaregol, kedua anak muda yang tampan dan sopan itu berpamitan. Tujuannya belum mengerti kemana. Yang jelas mereka berdua hanya mengikuti arah di mana matahari terbenam dan menghilang dari ufuknya. Adi Pangeran Gagak Sinangling, apa kamu sudah mempunyai gambaran tentang pengembaraan kita? Tanya Udara di tengah perjalanan.
Dia memang beberapa tahun lebih tua daripada Pangeran Majapahit itu. Kakang Udara, gambaran secara khusus sih tidak ada. Aku hanya berkali-kali bermimpi. Dalam suatu perjalananku, aku ketemu seorang panembahan sakti yang bersedia memberikan ilmunya kepadaku, jawab Pangeran Gagak Sinangling. Udara mantuk-mantuk. Aku juga bermimpi ketemu perawan cantik di Sendang Beji. Sendang Beji itu di mana? Aku juga belum tahu. Makanya mari bersama-sama kita cari. Ajak Udara. Kedua pemuda Majapahit itu begitu bersemangatnya melangkahkan kaki menyusuri jalanan yang berdebu. Semakin lama perjalanan mereka semakin menjauhi kota Raja Majapahit dan mulai memasuki wilayah pedesaan. Matahari sudah meninggi. Sinarnya tajam menyorot ke bumi menjadikan udara siang begitu panasnya. Dahaga mulai terasa. Kerongkongan, serasa kering, dan lapar pun mulai menggelitik perut. Adi, rasanya perutku mulai lapar. Maaf ya, aku akan memetik jambu air di pohon itu, kata Udara, lalu meloncat tinggi memetik sedompol jambu air yang sudah memerah matang. Pangeran Gagak Sinangling mengerti bahwasanya Kakang Udara meloncat dengan dorongan kekuatan ilmu batin yang dikuasainya. Hebat loncatanmu, Kakang, Pangeran Gagak Sinangling memuji. Udara tersenyum. Di rumah, aku suka berlatih loncat-loncatan. Menurutku, kelincahan seseorang dalam meloncat bisa mendukung dirinya, manakala harus menghindari serangan lawan di dalam pertempuran. Pangeran Gagak Sinangling mengangguk-angguk membenarkan pendapat teman seperjalanannya. Dalam hati dia menduga-duga kalau temannya itu memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni dan tentu sudah pernah berguru di beberapa padepokan. Kau pernah berguru kemana saja, Kakang Udara? Tanya Pangeran Gagak Sinangling. Soal berguru sih, banyak tempat aku pernah mencoba. Bahkan di sekitar tempat ini, kalau tidak salah, aku pernah berguru kepada Panembahan Sajudo. Di mana perguruan itu, Kakang? Kita berjalan lagi ke arah selatan kira-kira setengah hari. Setelah sampai di sebuah ngarit, kita belok ke barat menyusuri jalan yang menurun. Nanti setelah matahari cukup rendah di arah barat, kita akan menjumpai sebuah paguron. Udara menjelaskan. Udara menjelaskan pada Pangeran Gagak Sinangling bahwa mereka harus berjalan lagi ke arah selatan kira-kira setengah hari. Masih dibutuhkan perjuangan, karena setelah sampai di sebuah ngarit belok ke barat menyusuri jalan yang menurun, nanti setelah matahari cukup rendah di arah barat, akan menjumpai sebuah paguron. Pangeran Gagak Sinangling mengangguk-angguk. Mereka terus berjalan ke arah selatan hutan di kanan kiri jalan setapak itu kian lama semakin lebat dengan aneka pepohonan dan perdu. Binatang-binatang juga mulai banyak berkeliaran mencari makan atau mereka mendatangi sebuah pancuran yang airnya menggenang untuk diminum. Setelah setengah hari perjalanan mereka lalu membelok ke arah barat menyusuri jalan yang menurun berbatu-batu, dan sampai saatnya senja hari tibalah mereka ke tempat tujuan. Apa-apaan itu? Udara kaget mendapati bekas paguronnya ambruk. Agaknya ambruknya sudah beberapa bulan yang lalu. Menilik bambu-bambu, cagaknya dan rapak-rapak atapnya sudah mulai didatangi ribuan rayap. Siapa di situ ya? Terdengar suara orang tua menyapa dengan tanya. Udara dan Pangeran Gagak Sinangling terperanjat karena suara tadi berasal dari bawah reruntuhan paguron atau pondok.
Aku Udara Panembahan. Udara, tolonglah aku nak, pinta orang tua itu dengan suara terbata-bata. Udara dengan dibantu oleh Pangeran Gagak Sinangling bergegas mendekati arah suara dan segera membongkar bambu atau kayu-kayu yang menimpanya. Orang tua itu ternyata diikat rantai besi sekujur tubuhnya dan ditidurkan di atas jerami. Udara lalu memeras jambu air yang dibawanya, diteteskan ke mulut orang tua itu. Sesudah beberapa tetes air jambu tadi masuk ke kerongkongannya, Panembahan Sajodo perlahan-lahan membuka matanya. Terima kasih Udara atas pertolonganmu. Sesungguhnya aku sudah 2 bulan teronggok di sini tanpa bisa berbuat apa-apa, karena aku selalu dijaga prajurit Majapahit. Tidak dibunuhku, tapi dibiarkan tertimbun agar lama-lama aku mati. Prajurit-prajurit Majapahit itu baru kemarin sore meninggalkan tempat ini. Kejam benar mereka. Siapa prajurit Majapahit itu, Panembahan? Katanya mereka prajurit Majapahit dari Keling. Pangeran Gagak Sinangling terheran selama 2 bulan teronggok di bawah reruntuhan bangunan dalam keadaan terikat rantai besi. Sama sekali tidak sakit, hanya sedikit pucat. Setelah makan nasi pemberian bekal dari Pangeran Sinangling, Panembahan tua itu sudah menjadi sehat kembali. Ini tentu tidak mungkin jika beliau bukan orang sakti yang berilmu tinggi. Akhirnya padepokan itu didirikan kembali, dan Pangeran Gagak Sinangling beserta Udara berguru kepada Panembahan Sajodo. Sebagian besar dari cantrik-cantrik yang dulu lari menjauh karena takut kepada prajurit Majapahit, kini satu persatu sudah kembali lagi. Siapakah prajurit Majapahit dari Keling itu, Kakang? Tanya Pangeran Gagak Sinangling. Udara terdiam sejenak. Aku tidak tahu pasti. Mungkin para keturunan prajurit Jaya Katuang dari Kediri yang hidup liar di hutan-hutan. Pangeran Gagak Sinangling mengangguk-angguk meski sebenarnya dia tidak mengerti atau belum pernah mengerti tentang Keling dan pasukannya. Demikianlah dari hari ke sehari, Panembahan Sajodo bersama cantrik-cantrik membenahi lagi kehidupannya setelah dirusak sepasukan prajurit yang tidak mereka kenal siapa sebenarnya dan apa tujuan mereka. Padepokan sekarang sudah kembali normal setelah berhari-hari Panembahan Sajodo bersama cantrik-cantrik membenahi lagi kehidupannya. Sebelumnya prajurit pasukan berkuda yang tidak mereka kenal siapa sebenarnya telah merusak, dan apa tujuannya juga tak diketahui. Hingga suatu pagi, ketika para cantri sedang mengerjakan ladang dan kebun mereka di sekitar padepokan, dari kejauhan terdengar gembrutuk suara pasukan berkuda dari kejauhan mendekati mereka. Bantulah aku. Kalian berdua siap siaga di belakangku, kata Panembahan Sajodo kepada Udara dan Pangeran Gagak Sinangling. Sedangkan para cantrik padepokan disuruh mempertahankan bangunan paguron yang baru saja diperbaiki dengan senjata masing-masing. Hati-hati Panembahan, kata Pangeran Gagak Sinangling. Iya. Jika mereka menyerangku berhadap-hadapan, aku tidak takut. Tetapi dulu itu mereka menyerangku dari belakang dan tahu-tahu merobohkan padepokanku, kata Panembahan Sajodo. Panembahan Sajodo menyiapkan diri dengan menghimpun konsentrasinya, membangkitkan kekuatan batinnya. Sepasang telapak tangannya yang menangkup di dadanya nampak bergetar makin lama makin seru getarannya. Sehingga di sekujur tubuh Panembahan itu perlahan-lahan muncul kukus putih seperti kabut tipis. Semakin lama kabut itu kian melebar.
Sementara itu, pasukan berkuda yang akan menyerang semakin dekat. Maka dari dalam kabut yang melingkupi tubuh Panembahan, muncullah sesosok tubuh lain yang mirip sekali bagaikan saudara kembarnya. Sesudah kabut yang menyelimuti pelan-pelan menghilang, benarlah berdiri dua orang kembar yang sulit dibedakan satu dengan lainnya. Itulah ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, bisi udara kepada Pangeran Gagak Sinangling. Pangeran Gagak Sinangling cuma bisa bergumam kagum. Barangkali itulah sebabnya dinamakan Panembahan Sajudu. Kedua Panembahan itu bersiap dengan senjata mereka yang berupa cambuk dengan ujung juntenya diberi sebulat kecil besi hitam berbentuk tengkorak. Begitu pasukan musuh datang, kedua Panembahan tersebut memisahkan diri, mengambil jarak kira-kira 4 meter di antara keduanya. Mereka mengayunkan cambuknya bersama-sama. 2 ekor kuda di paling depan seketika terjatuh dengan kepala pecah. Penunggangnya memaki-maki tak habis-habisnya. "Kurang ajar benar kau Panembahan gila. Siapa itu temanmu?" "Perkenalkan, aku Wangsa Kemet dari Keling." "Nah, siapa namamu agar aku tahu sebelum nyawamu lepas dari lagamu?" "Aku Adimas Sajudu." "Cukup itu saja kamu mengenalku sebelum nyawamu akan hilang di tanganku." "Persetan dengan dirimu," maki Wangsa Kemet yang sudah kehilangan kudanya itu sambil meloncat menyerang dengan pedang panjangnya. Adimas Sajudu meloncat ke samping menghindari ujung pedang tadi. Sekalian dia membentakkan cambuknya. Suaranya meledak-ledak seperti petir di siang bolong. Peperangan berjalan ramai sekali. Wangsa Kemet betul-betul menguasai senjatanya dengan sempurna, baik ketika menyerang maupun menangkis setiap serangan lawan. Pangeran Gagak Sinangling benar-benar kagum melihat ajian Panembahan Sajudu yang membuat dirinya jadi kembar. Dalam hati Gagak Sinangling mengatakan, kelak dirinya ingin mempelajari ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari itu. Pertempuran sendiri terjadi semakin sengit. Adimas Sajudu meloncat ke samping menghindari ujung pedang Wangsa Kemet. Sekalian dia menghentakkan cambukannya, suaranya meledak-ledak seperti petir di siang bolong. Ketika ujung cambuk lawan yang ada besi bundar kecil menggelepar di dekat kepalanya, Wangsa Kemet buru-buru membabaknya dengan kecepatan gerak yang luar biasa. Akibatnya, 2 senjata tersebut berbenturan hebat. Beruntung senjata Adimas Sajudu bentuknya panjang dan lentur, maka tidak merasakan getaran dari benturan tadi. Berbeda dengan Wangsa Kemet yang merasakan telapak tangannya sangat sakit karena getaran dari benturan itu sebegitu hebatnya. Sementara Panembahan Sajudu yang bertempur melawan lebih dari 10 prajurit berkuda itu nampaknya cukup mudah menghabisi mereka satu per satu. Melihat anak buahnya tidak berdaya menghadapi Panembahan Sajudu, maka Wangsa Kemet meneriakkan aba-aba agar mereka segera melarikan diri meninggalkan tempat itu. Begitulah pasukan di bawah pimpinan Wangsa Kemet yang mengaku prajurit Majapahit dari Keling itu tunggang langgang melarikan diri. Maka Panembahan Sajudu segera mengambil posisi tegak berdiri dengan kedua tangan bersilang dan kedua telapaknya menangkup tegak di dada. Perlahan-lahan konsentrasinya dihimpun, kekuatan batinnya disatukan. Tubuh sang Panembahan nampak bergetar, lalu muncullah kabut yang menyelubungi seluruh dirinya. Nampak perlahan-lahan Adimas Sajudu bergerak mendekati Panembahan Sajudu, pelan-pelan menyatu menjadi satu.
Akhirnya ketika kabut putih tadi perlahan-lahan menghilang, maka nampaklah wujud Panembahan Sajodo seorang diri. Inilah hal yang sangat mengagumkan bagi Pangeran Gagak Sinangling. Dua sosok tubuh yang persis sama dengan kemampuan yang sama-sama luar biasa hebat. Mempelajari ajian seperti ini tentu tidak mudah. Bahkan Kakang Udara sendiri yang pernah lama berguru di sini belum berhasil menguasainya. Aku ingin mencoba mempelajarinya, gumam batin Pangeran Gagak Sinangling penuh semangat. Pengembaraan Pangeran Gagak Sinangling dengan Udara pun akhirnya terhenti di situ sampai beberapa bulan. Mereka berdua membantu Panembahan Sajodo dalam mengembangkan padepokan itu, sekaligus sambil belajar ilmu dan ajian pada sang Panembahan yang kaya akan berbagai ilmu kanuragan. Pangeran Gagak Sinangling bersama Udara rupanya telah menjalani pengembaraan yang cukup lama. Perjalanan mereka berhenti untuk membantu Panembahan Sajodo dalam mengembangkan padepokan sekaligus belajar ilmu agama dan kanuragan. Suatu hari, senja mulai temaram, angin dingin menyapu wilayah pegunungan yang berbatu padas, meski di bagian lembah tanah cukup subur dengan kehijau daun-daun singkong, jagung, cantel, dan lain-lain. Menjelang malam, padepokan Panembahan Sajodo ketamuan dua orang lelaki yang mengaku sebagai saudara dari Udara. "Siapa kalian berdua ini?" tanya Panembahan Sajodo ketika menemui mereka. "Kami berdua dari Majapahit, Panembahan. Ini Wartajaya temanku, dan aku sendiri Gajah Benawa. Kami berdua masih saudaranya Udara. Ingin memberi kabar bahwa bapaknya Udara jatuh sakit," kata kedua tamu yang datang itu. Begitu, Panembahan Sajodo lalu menyuruh seorang cantrik memanggilkan Udara. Ketika Udara datang, Panembahan Sajodo bertanya, "Betul, kedua orang ini saudaramu dari Majapahit, Udara?" "Betul, Panembahan. Ini memang tamu-tamu. Boleh aku ajak ke barak, Panembahan?" "Silahkan." Mereka bertiga kemudian menuju ke barak yang berada di belakang bangunan induk. Bangunan barak itu memanjang dan disekat-sekat. Masing-masing sekat dihuni oleh seorang atau dua orang cantrik. "Udara, kami berdua tidak tahu persis apa sebabnya. Tetapi kenyataannya, kini Patih Tahan dijatuhi hukuman mati setelah 20 tahun mengabdi kepada Sang Raja Gerindrawardhana. Kami hanya bisa memberitahumu dan tidak mampu jika harus melawan Sang Raja," kata Wartajaya nampak sedih. "Kurang ajar benar. Aku harus membalasnya," gumam Udara marah. "Sabarlah sedikit, Udara. Masalah ini jangan sampai didengar orang-orang padepokan sini. Apalagi kamu datang ke sini bersama anaknya Gerindrawardhana kan?" Gajah Benawa memperingatkan. Udara cuma bisa mengangguk-angguk. Dadanya terasa begitu pepat mendengar berita yang membuat kemarahannya melonjak-lonjak. "Kita besok berangkat ke Majapahit malam menjelang pagi," kata Udara. "Kudaku sudah kau persiapkan?" bertanya Udara. "Sudah, kami membawa 3 ekor kuda." "Baiklah, aku temui dulu Adi Pangeran Gagak Sinangling." Udara lalu meninggalkan kedua saudaranya. Sekilas dipandanginya wajah Gagak Sinangling yang sedang duduk di lincah bambu dalam baraknya. "Adi, aku besok terpaksa pulang karena ramaku sakit dan kedua saudaraku menyusulku. Apakah Adi mau ikut pulang atau tidak, terserah saja."
Aku di sini saja, Kakang. Doaku semoga ramamu cepat sembuh, jawab Pangeran Gagak Sinangling. Tetapi mungkin aku tidak akan meneruskan pengembaraan kita, kata Udara. Besok aku lanjutkan sendiri. Selamat jalan, Kakang. Semoga selamat sampai tujuan. Pangeran Gagak Sinangling memutuskan untuk tidak kembali ke Majapahit dan tetap tinggal di Padepokan dan titip doa agar ayah Udara cepat sembuh. Selamat jalan, Kakang. Semoga selamat sampai tujuan, kata Pangeran Gagak Sinangling kepada Udara. Udara mengangguk, lalu dia pergi meninggalkan bilik Pangeran Gagak Sinangling. Dalam hati, Udara berharap, semoga malam ini bukan pertemuan yang terakhir dengannya. Malam menjelang pagi saat lintang Panjerino bersinar tajam di langit timur, putra-putra Majapahit itu memacu kuda mereka menembus lorong-lorong hutan yang begitu jauh. Perjalanan selama 2 hari, mereka baru akan mulai memasuki kota Raja Majapahit. Berkali-kali Udara berusaha mengorek keterangan dari kedua temannya itu, tapi tetap saja mereka tidak mengerti. Sebab keduanya hanyalah prajurit-prajurit Jagaregol yang tidak tahu situasi di dalam keraton. 20 tahun Rama mengabdi bukanlah waktu yang singkat. Kalaupun Rama berbuat kesalahan, tidakkah Gerindrawardhana seharusnya bisa memaafkannya? Atau kesalahan Rama sebegitu besarnyakah kepadanya, dan hanya hukuman mati yang layak diterimanya? Sepanjang perjalanan, Udara memikirkan nasib Ramanya. Bahkan Empu Tahan yang banyak dibilang orang nyaris sama dengan Gajah Mada. Perbedaannya hanya karena Empu Tahan bekerja di masa Majapahit dalam kondisi amburadul, sedangkan Gajah Mada menjabat sebagai patih ketika Majapahit dalam masa kejayaannya. Di timur, matahari sudah mulai nampak sinar merahnya menyemburat ke langit. Kicau burung juga mulai terdengar di sana-sini menyambut kedatangan sang surya tadi. Sesekali masih ada kelelawar besar yang terbang memintas langit, terlambat pulang ke tempat tinggalnya. Suara monyet yang berayun-ayun di dahan pohon yang tinggi terdengar begitu kerasnya, seakan memberi aba-aba kepada teman-temannya agar segera berlari karena ada manusia datang ke hutan. Wartajaya, apakah kau mendengar kabar ini saat Rama dipidana? Bertanya Udara. Tidak, 2 hari sesudahnya aku baru mendengar. Bukankah kami berdua tidak pernah berada di dalam keraton, sekedar sebagai prajurit Jagaregol? Udara mengangguk-angguk. Kedua familinya itu memang dia masukkan sebagai prajurit Majapahit belum lama, makanya masih berada dalam pangkat rendah. Hanya karena perasaan kefamiliannya lah mereka berdua berani meninggalkan tugasnya untuk menyusul dirinya, sebab meninggalkan tugas tanpa izin berisiko berat. Matahari sudah tinggi ketika mereka bertiga memasuki kota Raja Majapahit. Prajurit Jagaregol yang memegang tombak membiarkan saja mereka lewat, karena mengerti yang berada di paling depan adalah Udara, anak Kipatih Empu Tahan. Wah, nanti bisa gawat ini, bisik salah seorang prajurit Jagaregol. Kenapa? Udara pasti akan menuntut balas atas pidana pati yang diterima ayahnya. Iya ya, bisa jadi begitu. Memasuki kota Raja Majapahit, prajurit Jagaregol yang memegang tombak membiarkan saja mereka lewat, karena mengerti yang berada di paling depan adalah Udara, anak Kipatih Empu Tahan. Ketika Udara yang masuk ke keraton sendirian menyelipkan senjatanya ke pinggang,
Raja Gerindrawardhana sedang berada di taman yang tidak jauh dari keraton. Melihat yang dicari ada di taman, Udara segera menuju ke sana dengan wajah yang sudah memerah menahan amarah di balik dadanya. Gerindrawardhana, kau sungguh raja yang tak tahu diri. Perjuangan Ramaku yang 20 tahun membelamu, akhirnya kau jatuhi Pidanapati, kata Udara mengacung-acungkan telunjuknya ke wajah sang raja. Udara, sopan sedikit dong di hadapan raja. Bukankah aku Brawijaya ke-6? Udara tidak menjawab. Dia justru meloncat dengan loncatan panjang dan menjulurkan kaki kanannya ke arah dada. Gerindrawardhana kaget dengan gerakan yang sangat cepat itu. Dengan segala pengalamannya berolah ilmu kanuragan, Gerindrawardhana berusaha menghindari serangan mendadak itu. Namun agak terlambat, kaki Udara sempat mampir ke pundaknya. Akibatnya, raja terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Udara untuk menghujamkan senjatanya ke dada Raja Majapahit yang berasal dari kerajaan Keling di sebelah timur Kediri itu. Dahulu dia bertahta di kerajaan Majapahit karena membunuh Kertabumi. Sekarang saatnya lah menerima balasan dariku, anak Kipatih Empu Tahan. Udara memandangi mayat Gerindrawardhana beberapa jenak, kemudian dipanggillah para prajurit Majapahit untuk mengurus mayat itu. Beberapa hari kemudian, Udara menobatkan diri sebagai Raja Majapahit bergelar Brawijaya VII. Beliau segera mengirim utusan ke Padepokan Panembahan Sajodo untuk menemui Pangeran Gagak Sinangling. Gajah Penawa, sekarang kamu aku utus menemui Pangeran Gagak Sinangling di Padepokan Panembahan Sajodo. Katakan kepadanya bahwa aku sekarang naik tahta di kerajaan Majapahit menggantikan Ramanya. Katanya memberi perintah. Sentiko dawuh, Gajah Penawa segera melaksanakan tugasnya. Kali ini perjalanannya ditemani oleh Dipayana dan Durmagati. Bagaikan anak panah lepas dari busurnya, kuda-kuda mereka bertiga berlari sangat kencang menembus udara pagi yang cerah, meninggalkan kota Raja Majapahit, menuju ke Padepokan Panembahan Sajodo. Setelah perjalanan 2 hari, mereka bertiga mulai memasuki hutan yang tidak begitu lebat, dengan jenis pepohonan yang berbeda-beda. Tiba di jalan yang menurun, kuda-kuda mereka berlari pelan karena sudah memasuki wilayah padepokan yang dituju. Di serambi padepokan, Panembahan Sajodo bersama Pangeran Gagak Sinangling menemui ketiga tamu dari Majapahit, duduk di atas gelaran tikar pandan putih. Berkali-kali orang tua berjanggut putih mengangguk-angguk, seakan-akan beliau paham akan situasi dunia saat itu. Angger Gajah Penawa, aku mengerti kamu diutus oleh Udara, bukankah begitu? Berkata Panembahan Sajodo melontar tebakan. Betul Panembahan, apakah Udara sekarang naik tahta di Majapahit? Betul Panembahan, dia juga yang membunuh raja. Betul Pangeran, Udara marah lalu membunuh raja karena ayahnya dihukum mati oleh raja gara-gara dicurigai akan makar. Nah, sekarang Udara bertahta di Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya VII. Dengan demikian, apakah Pangeran Gagak Sinangling akan kembali ke Majapahit? Sebab Udara tidak akan meneruskan pengembaraan seperti kesepakatan semula, kata tamu tersebut. Saya ucapkan terima kasih untuk Kakang Udara yang telah mengantarku sampai di padepokan ini. Saya sudah bilang kepada Kakang Udara, biarlah pengembaraan selanjutnya aku selesaikan sendiri.
Aku tidak akan kembali ke Majapahit. Semuanya sudah aku relakan, dan aku anggap Majapahit memang harus bernasib seperti itu, jawab Pangeran Gagak Sinangling. Jadi, angger Pangeran Gagak Sinangling akan berguru di sini sampai beberapa lama kemudian, sahut Panembahan Sajudu ikut menjelaskan. Paman Gajah Benawa, katakanlah kepada Kakang Udara, aku tak akan pernah kembali ke Majapahit. Ini keris piandel Kiai Sejoli milik Kakang Udara aku titipkan kepadamu. Mohon diserahkan kepadanya, kata Pangeran Gagak Sinangling. Terima kasih, Pangeran. Besok aku serahkan kepada Sang Prabu Brawijaya VII. Sesudah penyerahan keris pusaka itu, ketika tamu dari Majapahit itu segera pamit pulang. Semula diperkirakan keris tadi harus diperebutkan dengan pertumpahan darah. Ternyata Pangeran Gagak Sinangling orangnya begitu baiknya. Ini satu pertanda bahwa pangeran tersebut tidak akan mengadakan perlawanan, kendati pun ayahnya sendiri telah dibunuh oleh Udara. Barangkali Pangeran Gagak Sinangling beranggapan, inilah nasib yang harus diterima ayahnya, sehubungan dahulu ayahnya naik tahta Majapahit, juga dengan membunuh Kertabumi. Di keraton Majapahit, Udara akhirnya juga resah dan gelisah. Pikirannya selalu saja dihantui siapa kira-kira yang akan membalas membunuhnya suatu saat nanti. Kini kecurigaannya kepada semua orang terlalu tinggi. Siang tidak tenang, malah pun susah tidur. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Maka ketika Gajah Benawa pulang bersama kedua pengawalnya, Prabu Brawijaya VII senanglah hatinya. Bagaimana Paman? Apakah Paman bisa ketemu Adi Gagak Sinangling? Tanya Sang Prabu Brawijaya VII. Bisa, Kanjeng Prabu. Ini Pangeran Gagak Sinangling menitipkan pusaka Kiai Sejoli agar diserahkan kepada Sang Prabu, kata Gajah Benawa. Udara yang bergelar Prabu Brawijaya itu menerima keris pusaka miliknya tadi dengan menitikkan air mata. Beliau teringat tentang kemampuan keris pusaka Kiai Sejoli itu pernah diceritakannya kepada Adimas Pangeran Gagak Sinangling, bahwa pusaka tersebut pada saatnya nanti bisa membunuh seorang raja. Namun Adimas mengembalikan pusaka ini kepadaku, berarti dia tidak akan membunuhku. Sedangkan aku membunuh ayahnya hanya dengan pusaka pinjaman dari Adi Wartajaya. Tamat.